Ini adalah hari pertama bersekolah. Seorang remaja laki-laki bernama Rusty tiba-tiba terhanyut oleh pikirannya sendiri. Dia nggak bisa berhenti menatap Kate, seorang gadis yang tertidur di kelas. Dengan santai, Kate menyandarkan kepalanya dan tidur nyenyak di kursinya. Rusty melihatnya seperti seorang malaikat yang hidup. Tapi tiba-tiba ada beberapa kucuran darah yang keluar dari hidung si Kate. Kate terbangun dan langsung menangkap basah Rusty yang sedang menatapnya dengan kagum. Rusty yang kaget langsung buru-buru mengalihkan pandangannya dan menunjuk hidung Kate yang berdarah. Dengan tenang, Kate menghapus darahnya dan bilang kalau dia baik-baik saja. Dari nada bicaranya, kelihatan kalau Kate ini udah terbiasa dengan kejadian seperti itu. Tak lama kemudian, bel sekolah berbunyi, menandakan kelas telah selesai. Kate pun langsung bergegas keluar ruangan. Rusty yang masih benar-benar terpana dengan wajah malaikat si Kate memutuskan untuk mengikutinya. Namun, saat hendak melangkah keluar pintu, tubuh Rusty tiba-tiba mendadak kaku. Dia nggak sanggup untuk jalan lebih jauh lagi setelah melihat Kate sedang bercumbu dengan seorang cowok yang ternyata adalah pacarnya. Hati Rusty langsung hancur setelah melihat pemandangan itu. Di sisi lain, kakak perempuan Rusty yang bernama Samantha dikenal sebagai cewek yang santai dan open-minded. Dia sering mengajak seorang cowok datang ke pesta buat menikmati momen-momen romantis. Gak ada angin, gak ada hujan, cowok itu kaget sampai minumannya tanpa sengaja tumpah. Samantha sendiri sebenarnya udah gak percaya dengan yang namanya cinta. Samantha orangnya memang belak-belakan banget. Apapun yang ada di pikirannya langsung dia ucapkan tanpa basa-basi. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria dewasa dengan topi hitam dan mantel gelap diam-diam mengintip sepasang kekasih di malam hari. Pria itu ternyata adalah Billy, ayah dari Rusty dan juga Samantha. Billy mengendap-endap di dekat jendela kaca dan memperhatikan pasangan yang sedang bertengkar. Anehnya, dia terlihat sangat senang ketika melihat ada pasangan yang berdebat. Yang ternyata wanita yang sedang bertengkar itu adalah mantan istrinya. 2 tahun lalu mereka berpisah, dan kini Erica, mantan istri dari Billy, sudah menikah lagi dengan seorang pria yang jauh lebih gagah. Erica memilih meninggalkan Billy demi pria itu. Melihat pertengkaran mereka, dalam hatinya Billy berharap agar mereka segera putus. Sampai sekarang, Billy masih berharap suatu hari Erica akan kembali ke rumah. Billy hampir pergi dengan perasaan lega, tapi tiba-tiba pria itu mencium Erica yang masih marah, lalu mulai membelainya dengan mesra. Erica ternyata luluh dan menikmati momen itu. Mereka pun langsung lanjut beruleo-leo di lantai. Saat sedang fokus memperhatikan, tiba-tiba ada anjing yang menggonggong ke arah Billy. Merasa panik, Billy langsung kabur dan berlari cepat menuju mobilnya. Mendengar ada suara ribut di luar, pasangan tadi langsung buru-buru melihat ke arah jendela dan langsung menelpon polisi. Mereka benar-benar khawatir karena kejadian diintai seperti ini sudah sering terjadi, tapi mereka belum tahu siapa pelakunya. Beberapa waktu berlalu, tepat pada hari syukuran keluarga, Billy sedang sibuk di dapur mempersiapkan makanan, sementara Rusty ikut membantunya. Tak lama kemudian, Samantha tiba-tiba datang, mengetuk pintu lalu memeluk ayah dan adiknya dengan penuh kehangatan. Di rumah itu hanya ada mereka bertiga. Tapi anehnya, Billy tetap menyiapkan meja untuk 4 orang. Saat Billy dan Rusty sedang mengobrol serius, tiba-tiba Samantha bilang kalau buku yang ditulisnya akan segera diterbitkan. Rusty kaget, sementara Billy langsung mengambil sebotol anggur dan bersulang untuk merayakan pencapaian Samantha. Keluarga mereka memang bisa dibilang sebagai keluarga penulis. Billy sendiri adalah seorang penulis sukses dan terkenal. Sementara itu, Samantha yang masih kuliah juga suka menulis dan berharap besar novelnya bisa terbit di masa depan. Rusty pun gak mau kalah.
dia bercita-cita menjadi seorang penulis buku fantasi dan sangat mengidolakan seorang Stephen King. Mereka masih asik merayakan ketika tiba-tiba Samantha mengungkapkan sesuatu. Ternyata, novel yang akan diterbitkan bukanlah novel yang berjudul Saying Hi, bukanlah novel yang selama ini ditulis oleh Samantha. Samantha sebenarnya sedang membicarakan novel baru yang baru saja dia tulis. Billy langsung terlihat kecewa. Soalnya, dia sudah menuangkan banyak ide dan bahkan menjadi orang yang mengedit serta membaca ulang novel yang ditulis Samantha yang berjudul Saying Hi tadi. Tapi menurut Samantha, karena terlalu banyak campur tangan dari ayahnya, rasanya buku itu bukan miliknya lagi. Jadi, dia memutuskan untuk menulis cerita baru. Dia juga mengakui kalau dia ingin dikenal sebagai penulis karena karyanya sendiri, bukan karena dia anaknya Billy. Melihat ayahnya seperti itu, Samantha jadi nggak enak hati karena merasa sudah melukai egonya. Di sisi lain, dia juga kesal karena sang ayah masih sering berharap ibunya akan datang dan bahkan masih menyiapkan kursi untuk wanita yang paling dia benci itu. Rusty sempat mengajak Samantha untuk berkunjung ke rumah ibu mereka, tapi Samantha langsung menolak. Samantha masih menyimpan dendam terhadap ibunya. Bahkan, dia sama sekali belum berbicara lagi dengan ibunya selama setahun terakhir. Keesokan harinya, Rusty pergi menemui Erika. Ya, ibunya sendiri. Dia memberitahu Erika bahwa Samantha sedang dalam proses menerbitkan novelnya. Mendengar hal itu, Erika tampak bahagia dan bangga atas pencapaian putrinya. Rusty juga bilang ke ibunya kalau Samantha menitipkan salam untuknya. Sebenarnya, ini adalah cara Rusty untuk menghibur ibunya setelah Samantha mulai benar-benar membencinya. Di pantai dekat rumah mereka, Samantha akhirnya menemui ayahnya untuk meminta maaf. Setelah mereka berbaikan, Samantha langsung bertanya ke Billy, apakah dia masih suka mengintai ibunya diam-diam? Tapi Billy malah menjawab bahwa dia semakin yakin ibunya akan kembali setelah melihat pertengkaran antara Erika dan suaminya. Samantha langsung kecewa mendengar jawaban itu, karena setelah semua sakit hati yang ibunya sebabkan, ayahnya masih saja mau menerima Erika kembali tanpa banyak berpikir ulang. Malam harinya, Samantha pergi ke kamar Rusty. Mereka berdua nongkrong di atap sambil mengobrol dan merokok. Di sana, Rusty mulai curhat tentang perasaannya ke Kate. Samantha langsung tertawa dan meledeknya karena menurutnya terdengar bucin banget. Tapi, dari cara Rusty bercerita, Samantha bisa melihat kalau adiknya benar-benar jatuh cinta. Dia pun memberi saran agar Rusty sebisa mungkin menghindari jatuh cinta. Buat Samantha, cinta itu nggak ada gunanya, apalagi setelah dia melihat kegagalan hubungan orang tuanya. Keesokan harinya, Rusty membaca puisi yang ia tulis selama liburan syukuran tadi. Isinya tentang seorang gadis yang dia gambarkan seperti malaikat. Kate cuma diam dan menatap Rusty dengan kagum, terpesona dengan kata-kata indah yang dia gunakan dalam setiap penggalan puisinya. Setelah kelas selesai, Kate menghampiri Rusty di luar dan bilang kalau dia suka banget sama puisi yang ditulis sama Rusty. Rusty kaget bukan main. Akhirnya, Kate, gadis yang dia suka, benar-benar memperhatikannya. Sementara itu, saat anak-anaknya sibuk dengan pelajaran di sekolah, Billy menghabiskan waktunya seorang diri duduk di kursi lipat di pantai gak jauh dari rumahnya. Dengan kacamata hitam terpasang, dia terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Beberapa menit kemudian, seorang wanita berpenampilan menarik dengan pakaian olahraga datang menghampirinya. Wanita itu langsung bilang kalau dia cuma punya waktu 20 menit, jadi mereka harus cepat. Wanita ini namanya Tricia, tetangga dari Billy. Dan ya, dia udah menikah. Tapi, hubungan Billy dan Tricia lebih dari sekedar tetangga. Ya, semacam teman tapi mesra lah ya. Setelah menikmati momen romantis mereka, Tricia mengingatkan Billy untuk siap-siap di hari Kamis nanti. Seperti biasa, Billy pun setuju. Setelah memenuhi kebutuhannya, Billy masuk ke kamar Rusty dan membuka jurnalnya. Dia mulai membaca buku catatan Rusty.
dan kalimat pertamanya langsung menarik perhatian. Di buku itu tertulis, "Aku ingat betapa menyakitkannya melihat dia kesakitan." Billy langsung terpaku membaca baris pertama itu. Billy nggak pernah tahu kalau anaknya ternyata sedang patah hati dan diam-diam menuangkan perasaannya dalam tulisan. Dia mulai membalik halaman berikutnya, tapi tiba-tiba suara marah dari Rusty membuatnya kaget. Rusty benar-benar kesal melihat ayahnya membaca jurnal pribadinya tanpa izin sama sekali. Billy langsung buru-buru menjelaskan bagaimana dia bisa sampai membacanya. Sebagai seorang ayah, dia menyemangati Rusty untuk berani mengejar Kate, gadis yang sudah berhasil mencuri hatinya. Dia juga memberi saran agar Rusty keluar dan mencoba berbagai pengalaman baru dalam hidupnya. Rusty yang awalnya marah, kini perlahan mulai tenang setelah mendengar dukungan ayahnya soal perasaannya terhadap Kate. Obrolan mereka pun menjadi semakin lebih dalam, membahas banyak hal tentang perasaan dan kehidupan. Sebelum pergi, Billy meninggalkan pesan buat anaknya. Seorang penulis adalah kumpulan dari semua pengalaman hidupnya. Jadi, pergilah dan dapatkan pengalaman itu. Malamnya, Rusty pergi ke pesta bersama sahabatnya, Jason. Di sana, Rusty terlihat bersemangat, seolah memantapkan dirinya untuk menyatakan perasaannya kepada Kate. Sementara itu, di tempat lain, Samantha sedang berada di sebuah klub malam, dan bola matanya langsung tertuju pada seorang pria dengan aura bad boy yang sangat kuat. Pria itu bernama Pete, vokalis utama dari band yang sedang tampil di acara tersebut. Pete juga terlihat beberapa kali melirik ke arah Samantha. Tapi yang gak Samantha sadari, gitaris dari band tersebut yang bernama Louis diam-diam juga mengaguminya. Di tengah pesta, Erica mencoba menelpon Samantha, tapi Samantha menolak untuk mengangkatnya. Akhirnya, Rusty melihat Kate ada di lantai atas. Tapi semangat Rusty tiba-tiba langsung padam saat dia melihat Kate sedang menghirup sesuatu yang sepertinya bikin dia ketagihan. Melihat hal itu, Rusty nggak mau mengganggu Kate. Dia memilih kembali ke teman-temannya dan mulai ikut minum. Beberapa menit kemudian, Kate berjalan turun dari atas, diikuti oleh Glenn, pacarnya, yang sedang tampak marah. Glenn mulai berteriak ke arah Kate, mempermalukannya di depan semua orang di pesta itu. Tanpa diduga, tiba-tiba Glenn mendorong Kate dengan keras. Rusty yang gak terima kalau pujaan hatinya didorong begitu saja, langsung menjotos wajah Glenn. Pukulannya cukup keras sampai Glenn langsung jatuh ke lantai. Rusty langsung buru-buru menarik tangan Kate dan mengajaknya keluar dari pesta itu. Mereka berdua lari dan masuk ke dalam mobil Rusty. Di dalam mobil, Kate memohon pada Rusty agar bisa menginap di kamarnya karena dia masih merasa pusing dan melayang-layang. Karena kasihan, Rusty pun setuju dan membawa Kate pulang ke rumah. Di rumah, Billy sedang tertidur di kursi saat tiba-tiba ponselnya berdering. Ada telepon dari Erica, mantan istrinya. Ternyata Erica sudah lama menunggu di luar rumah karena Billy tidak mendengar bel berbunyi sama sekali. Dengan wajah kesal, Erica menghampiri Billy dan mengatakan bahwa Samantha tidak pernah membalas teleponnya. Selain itu, Erica dan Samantha sudah hampir 1 tahun tidak pernah berbicara satu sama lain. Erica terus menyalahkan Billy atas sikap dingin Samantha terhadapnya. Tapi Billy menjelaskan kalau dia nggak pernah menjelek-jelekan Erica di depan Samantha. Mereka pun mulai berdebat dan Billy bilang kalau dia masih berpegang teguh pada janjinya. Kalau Erica ingin kembali, dia akan selalu menerimanya. Mendengar itu, Erica justru meminta Billy untuk segera move on dan melupakan masa lalu mereka. Amarah Erica semakin memuncak saat dia mengingat bagaimana Billy suka mengawasi rumahnya diam-diam di malam hari. Ternyata, dari dulu Erica sudah tahu kalau orang yang mengintai dirinya dan Martin adalah Billy. Mendengar hal itu, Billy pun diam terpaku, nggak tahu harus menjawab apa.
Setelah itu, Erika memilih pergi meninggalkan rumah. Sementara itu, Samantha masih berada di bar, asyik menikmati minumannya. Dia hampir saja menghampiri Pete, si vokalis band itu, ketika tiba-tiba Louis menghadang jalannya. Louis, si gitaris dari band tersebut, langsung memperingatkan Samantha kalau Pete itu orangnya udah sering banget beliau sama banyak cewek. Louis memperhatikan sejak tadi kalau Samantha terlihat menggoda Pete lebih dulu. Dari cara bicaranya, terlihat jelas kalau Louis beneran peduli dengan Samantha. Tapi bukannya senang, Samantha malah merasa terganggu dan menegaskan bahwa dia nggak tertarik dengan cowok baik-baik. Samantha dengan belak-belakan bilang ke Louis kalau dia sadar bahwa Louis sebenarnya lagi mencoba menggoda dirinya. Tapi walau ditolak mentah-mentah, Louis tetap aja ngeyel dan bilang kalau dia nggak sabar ketemu Samantha lagi di kelas. You're flirting with me. And you're also cock-blocking your friend. Mendengar itu, Samantha langsung berhenti melangkah. Soalnya, sejauh yang dia ingat, dia sama sekali nggak pernah satu kelas sama Louis. Sementara itu, Rusty dan Kate akhirnya tiba di rumah. Rusty buru-buru ngingetin Kate untuk tidak berisik agar tidak membangunkan ayahnya. Tapi ternyata mereka langsung ketahuan. Billy melihat mereka ada di ruang tamu. Billy langsung merasa khawatir saat tahu cerita lengkapnya bahwa Kate sempat didorong oleh pacarnya. Dia juga cukup kaget begitu mendengar kalau anaknya sampai berani menjotos cowok yang menyakiti Kate. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Billy merasa bangga karena Rusty mulai berani menghadapi dunia luar dan mengejar gadis yang dia cintai. Malam itu, Rusty dan Kate akhirnya saling mengungkapkan perasaan mereka dengan sebuah muah. Hari-hari berlalu, hubungan Rusty dan Kate menjadi semakin erat. Di sisi lain, Louis juga nggak mau kalah. Dia terus berusaha meluluhkan hati Samantha yang dingin. Saat perayaan Natal tiba, Rusty dan Kate masih tetap bersama. Hubungan mereka semakin kuat lagi. Sementara itu, Samantha mulai merasa terganggu dengan keberadaan Louis dan mulai mempertanyakan prinsipnya tentang cinta. Di sisi lain, Billy masih terus berharap bahwa suatu hari nanti Erika akan kembali ke rumah. Beberapa hari berlalu dan anehnya, Samantha mulai merasa ada yang kurang. Dia mulai merindukan gangguan dari Louis. Saat itulah dia mengetahui bahwa ibu Louis sedang sakit parah dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Melihat bagaimana Louis begitu menyayangi dan merawat ibunya, Samantha merasa luluh. Sangat bertolak belakang dengan hubungannya sendiri dengan sang ibu. Sejak saat itu, mereka semakin dekat dan Samantha mulai membantu Louis merawat ibunya. Hingga suatu malam, Samantha akhirnya bercerita kepada Louis tentang rahasia kelam yang membuatnya membenci ibunya. Dia pernah melihat ibunya beliau dengan laki-laki lain saat ada pesta di rumah mereka. Bahkan, Samantha juga sempat mendengar ibunya berkata kalau dia nggak peduli sama sekali meskipun ayahnya tahu. Namun, Samantha tidak pernah menceritakan kejadian itu baik kepada Rusty maupun ayahnya. Sejak saat itu, kebenciannya terhadap Erika semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai dia benar-benar ingin menghapus ibunya dari hidupnya. Setelah membuka luka lamanya, Samantha mengakui kepada Louis kalau entah kenapa setiap kali ada dia, perasaannya nggak setertutup biasanya. Mereka akhirnya bermuah-muah dan Louis berjanji bahwa dia nggak akan pernah menyakiti hati Samantha. Keesokan harinya, Tricia, teman spesialnya Billy, menyarankan agar Billy mulai berkencan dengan orang lain. Dia tahu bahwa Billy masih sangat mencintai Erika, meskipun kemungkinan mereka bisa bersama lagi sangat kecil. Sepertinya, Billy juga mulai mencoba move on dan membuka lembaran baru dalam hidupnya tanpa Erika. Beberapa hari berlalu dan akhirnya buku Samantha resmi dirilis. Acara peluncuran bukunya dihadiri oleh Billy, Rusty, dan juga Kate. Samantha sangat bahagia sepanjang hari. Sampai tiba-tiba
ada tamu tak terduga yang muncul. Tamu itu adalah ibunya, Erika, yang datang dengan penuh harapan untuk memberi selamat atas pencapaian anaknya. Beberapa jam setelah acara dimulai, Rusty menyadari bahwa Kate tiba-tiba menghilang. Dia sudah mencari kemana-mana, tapi tetap nggak bisa menemukannya. Karena khawatir, seluruh keluarga, termasuk Erika, ikut membantu mencari Kate. Saat itulah terungkap bahwa Kate ternyata memiliki masalah dengan zat-zat terlarang. Seorang bartender di acara peluncuran buku mengaku sempat melihat Kate bersama seorang pria dan memberitahu di mana kemungkinan Kate berada. Mereka pun pergi ke sebuah apartemen di mana seorang pria membuka pintu. Di dalam, Billy menemukan Kate dalam kondisi terpengaruh zat-zat tersebut dan mengalami perlakuan yang tidak sewajarnya. Rusty langsung menangis saat dia memeluk Kate yang dalam keadaan mengenaskan. Setelah kejadian itu, Kate langsung dibawa ke pusat rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan. Waktu berlalu begitu cepat dan Rusty mulai terpuruk karena tidak ada Kate di dekatnya. Dia jadi sering melampiaskan kemarahannya dan membuat masalah di sekitar kota. Karena itu, Billy memutuskan untuk menghukumnya dan melarangnya keluar rumah. Di sisi lain, Billy perlahan mulai menerima kenyataan bahwa Erika mungkin tidak akan pernah kembali. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengungkapkan rahasia lama tentang perpisahannya dengan Erika kepada Samantha. Dia berharap mantan istrinya dan putrinya bisa berdamai. Di pantai, Billy mengakui bahwa dulu dia sering berselingkuh, tetapi saat itu Erika tetap memilih untuk memaafkan dan menerimanya kembali. Karena kesempatan kedua yang diberikan Erika, Billy pun pernah berjanji bahwa jika suatu hari nanti Erika jatuh cinta pada pria lain, dia juga akan menerimanya dengan ikhlas. Inilah alasan kenapa Billy terus menunggu Erika kembali dan selalu menyiapkan kursi kosong untuknya setiap perayaan syukuran. Samantha yang sudah lama menyimpan dendam terhadap ibunya merasa sangat terpukul mendengar kenyataan ini. Di saat bersamaan, dia juga mulai menyalahkan dirinya sendiri atas banyak hal yang telah dia alami. Tiba-tiba keesokan harinya, Samantha mendapat kabar bahwa ibu Louis telah meninggal dunia. Samantha tetap berada di samping Louis untuk menemaninya saat dia berduka. Dalam momen itu, Samantha mulai menyadari bahwa mungkin sudah saatnya dia memaafkan ibunya. Dia ingin belajar menghargai ibunya, seperti bagaimana Louis sangat menghormati dan mencintai ibunya ketika masih hidup. Erika sangat senang saat melihat Samantha berdiri di depan pintu rumahnya. Tanpa banyak kata, mereka langsung berpelukan erat sambil menghapus air mata masing-masing. Sementara itu, Rusty yang patah hati dan dihukum untuk tetap di rumah selama berminggu-minggu memanfaatkan waktunya untuk mengasah kemampuan menulisnya. Dan kejutan besar pun datang. Stephen King, penulis terkenal yang menjadi inspirasinya selama ini, akhirnya menyadari bakat menulis dari Rusty. Bahkan, Stephen King sampai menelponnya secara langsung untuk menunjukkan ketertarikannya pada cerita fiksi yang ditulis oleh Rusty. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya kehidupan Rusty, Samantha, serta Billy mulai berjalan dengan baik. Tibalah di hari perayaan syukuran itu, dan seperti biasa, keluarga mereka sibuk menyiapkan makanan bersama. Tapi kali ini ada satu hal yang berbeda. Billy sudah benar-benar menerima kenyataan bahwa Erika mungkin tidak akan kembali. Dia pun akhirnya mengangkat piring tambahan yang sebelumnya selalu dia siapkan untuk Erika, lalu bergegas kembali ke dapur. Tak lama kemudian, Louis datang bersama Samantha, sementara Kate masih dalam perjalanan setelah menerima undangan dari Rusty. Saat bel berbunyi, Rusty dengan penuh semangat langsung lari ke pintu untuk menyambut Kate. Tapi begitu pintu terbuka, ternyata bukan Kate yang berdiri di sana, melainkan ibunya, Erika. Dengan suara pelan, Erika meminta Rusty untuk memanggil ayahnya agar membukakan pintu untuknya. Saat melihat Billy, air mata mulai mengalir di wajah Erika.
Dia meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap keluarga mereka dan bertanya, apakah dia masih memiliki tempat di rumah itu. Billy merasa terharu dan dengan sangat ikhlas menerima Erika kembali. Lalu mereka berdua berpelukan dengan erat. Saat makan malam, Billy hanya terdiam, berusaha mencerna kenyataan bahwa Erika benar-benar telah kembali ke dalam hidup mereka. Untuk memecah keheningan, Rusty tiba-tiba mengumumkan kabar gembira bahwa buku pertamanya akan segera diterbitkan. Mendengar itu, Erika mengangkat gelas anggurnya untuk bersulang, merayakan pencapaian anaknya. Mungkin keluarga mereka jauh dari kata sempurna, tapi selama setiap anggota berusaha menjaga kebersamaan, cinta akan selalu datang kembali, seperti tidak pernah pergi dari awal. I could hear everyone's heart